Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazataha minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, hari ini saya kehilangan lagi salah satu orang baik. Terimalah amal kebaikannya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Jagalah keluarganya yang ditinggalkan ya Allah. Jadikanlah bekas-bekas kebaikannya menjadi contoh bagi masyarakat lainnya ya Allah. Kumpulkanlah beliau dan keluarganya kelak di akhirat adalah di surga beserta kami dan semua rakyat yang ada di sini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah, fajtama'a ilaihi an-nas faqalu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asrati Asya. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah mendengarkan dakwah. Ada yang bertanya, pertanyaan ini mungkin sama dengan kita. Limadza du'auna la yustajab? Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum qad matat bi asyrati Asya. Penyebabnya karena kalian berdoa tetapi hati kalian mati. Yang menyebabkan hati kalian mati adalah kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Makan nikmat Allah tidak mensyukurinya. Dikatakan setan itu adalah musuh, tetapi tiap hari sepakat dengannya. Kau katakan surga benar, tapi kau tidak mengejarnya. Kau katakan neraka benar, tapi lari darinya. Kau katakan mati pasti, tapi kau tidak menyiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang, lupa dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tanganmu, sering kau makamkan jenazah keluargamu, sering kau makamkan jenazah orang-orang yang kau kenal dalam hidupmu, tapi kau akan lupa, kau akan dapat gilirannya. Pertama saya ketemu dengan almarhum ketika saya safari dakwah mengumpulkan dana untuk perjuangan Palestina. Saya tidak tahu kalau di hadapan saya di tengah kerumunan adalah Bapak Wakil Bupati. Beliau membaur dengan masyarakat. Bahkan ketika saya menawarkan untuk menyumbang Palestina, beliau memberikan sumbangan yang besar tapi berbisik, tolong Pak Kiai, jangan umumkan besarnya, biar Pak Kiai saja yang tahu. Allahu Akbar. Salah satu orang baik. Bahkan biasanya kalau Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, kalau pengen tahu nomor telepon saya, asistennya langsung hubungi saya. Tapi beliau ngambil handphonenya, Pak Ustadz, nomornya berapa? Satu saat akan saya undang ya Pak Ustadz.
tolong hibur masyarakat dan teman-teman saya Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Saya bilang insya Allah Pak, mudah-mudahan. Dan saya tidak menyangka kalau ternyata undangan ini benar jadi kenyataan. Tapi beliau telah meninggalkan kita semuanya. Tapi pesan dari beliau, ya semuanya adalah kita berduka. Tapi beliau sangat senang kalau saya menghibur. Karena saya dulu pernah menceritakan, betul Bu, kalau masa hidup saya ketika saya bagaimana menjadi orang kecil, sampai saya dikontrak di Trans TV, beliau sangat senang sekali. Ustadz, ceritakan itu, saya pengen ada kelanjutannya lagi. Ini pesan dari beliau. Jadi mohon maaf kalau ceramah saya nanti ada yang menghibur bapak dan ibu, karena memang beliau menginginkan untuk menghibur Anda semuanya. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Cecep Maulana. Biasa saya di Trans TV, Islam itu indah, bersama Ustadz Maulana. Jamaah. Nah, itu Ustadz Maulana. Kalau ini Ustadz Cecep mau ceramah. Saya dikenal Ustadz Odong-Odong karena dulu saya penarik beca di Lapang Tegalega, Bandung. Alhamdulillah, saya ingin cerita ini menjadi inspirasi karena beliau almarhum adalah salah seorang inspirator menurut saya. Program beliau yang terkenal dengan Jumat Berbagi. Bahkan tadi saya ngobrol dengan secara acak salah satu warga. Beliau pernah ngasih rumah, dibangun rumah seorang rakyat yang kerja untuknya, driver, tapi dibangunkan oleh beliau, dibantu hingga memiliki rumah. Ini harus menjadi contoh bagi kita. Ketika Anda menjadi seorang atasan, jangan merasa bahwa diri Anda adalah orang yang besar, orang yang hebat. Saya mengalami sendiri bagaimana susahnya hidup jadi orang kecil. Sebelum saya jadi tukang beca, saya seorang pengusaha Bu. Tapi Allah bangkrutkan usaha saya. Hutang saya ratusan juta dulu. Tapi Allah dalam waktu 3 hari, hutang saya langsung lunas hanya 3 hari. Caranya adalah saya bangun tahajud, lalu saya berdoa, ya Allah, lariskan rumah saya. Rumah laku, laris, dan pakai bayar hutang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maka bagaimana caranya kita bertahan di masa pandemi ini? Bagaimana caranya kita bertahan di masa pandemi ini? Satu adalah proses. Almarhum memiliki proses yang panjang. Ujian dari Allah, kehilangan 2 putranya. Kebayang nggak oleh bapak? Putranya laki-laki semua. Ini satu karunia. Mudah-mudahan dijadikan pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang adil. Luar biasa Bu. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semuanya. Proses hidup ini, mohon maaf kata kiai saya, lahir, hidup, mati. Tak 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 tak. Ujungnya meninggal. Betul tidak Bu? Sekarang kita menyaksikan salah satu sahabat kita meninggal, tapi kita tahu kapan waktu kita. Oleh karenanya memang harus kita lakukan adalah sebuah proses untuk terus belajar, sebuah proses untuk terus senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan orang yang mendahului kita dan menjadi contoh bagi kehidupan kita. Dan beliau ini adalah orang yang cerdas. Almarhum ini orang yang cerdas. Saya cerita tentang kecerdasan. Kiai punya santri banyak. Putri kiai Bu, cantik sekali. Ada yang cinta 3 santri sama kiai. Udah cantik, ngajinya bagus. 3 santri itu, yang pertama namanya Anas, yang kedua Kausar, yang ketiga Ali Imran. Dipanggil kiai,
Kalian mencintai putri saya, boleh. Saya suka punya menantu santri, tapi syaratnya harus hafal Al-Quran. Siapa nama kamu? Anas. Baca surah Anas. Senyum, bacaannya pendek. Siapa nama kamu? Kausar. Baca Al-Kausar. Senyum, suratnya pendek. Ini yang ketiga, Pak. Terus mundur cari pintu keluar. Namanya Ali Imran. Al-Baqarah aja nggak tamat. Pasti saya dapat Ali Imran. Begitu pegang gagang pintu, kata Kiai, mau kemana? Ngecek sendal Pak Kiai. Gak usah dicek, aman. Sini, nama siapa? Ali. Ali apa? Ali aja. Kiai lebih cerdas. Gak mungkin ada nama Ali aja. Jujur atau mau nipu Kiai? Siap jujur. Nama lengkap Ali Imran. Tapi tolong jangan ditanya dulu. Walaupun nama saya Ali Imran, tapi teman-teman manggil saya Kulhu. Lumayan, cukup menghibur. Sebagaimana amanat beliau, hibur teman-teman saya. Sedih, sedih ya. Berduka, berduka ya. Tapi itulah sifat beliau, suka menghibur. Menyenangkan masyarakat. Ini harus jadi contoh, betul tidak Pak? Mungkin Bapak menjadi saksinya atau bagaimana beliau masih hidup. Saya pertama ketemu aja Pak. Saya nggak nyangka beliau seorang wakil bupati. Saya tidak menyangka beliau ini orang hebat. Beliau ini orang yang dermawan, menyumbang untuk Palestina dalam jumlah yang besar. Tapi beliau bisikin, tolong jangan orang lain tahu. Allahu Akbar. Saya tidak mengumumkan karena memang pesan beliau. Orangnya tawadu, orangnya bukan berarti yang diumumkan nggak boleh. Tapi yang jelas memang sifat beliau seperti itu. Ini harus menjadi contoh bagi kita semua. Hidup itu proses. Saya saja mohon maaf ibu-ibu ya. Pertama saya menjadi seorang penceramah. Dari awal ayah saya menyiapkan bangku kecil. Saya duduk, saya berdiri di situ. Saya ceramah mendengarkan dakwahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itulah sebuah proses belajar. Untuk menjadi orang yang meningkat, maka kita harus belajar dan proses. Seperti almarhum yang terus belajar dan proses sehingga beliau menjadi wakil bupati. Saya pada waktu itu dengar ceramahnya Pak Zainuddin. Bahkan almarhum ayah saya bilang, suaranya mesti mirip. Yang saya nggak nyangka Pak, saya diikutkan lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang jadi juri adalah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Waduh, groginya luar biasa. Kebayang nggak Bu? Ketemu pertama jadi dengan idola dan saya tampil di hadapan beliau. Lutut saya Pak bergetar, lutut kanan sama kiri misah. Alhamdulillah. Saya bilang begini kepada Cecep Maulana, peserta dari Bandung, dipersilakan tampil lomba mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Boleh saya contohin Pak? Boleh saya contohin Bu? Kamera siap? Ini di TV nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan Cecep. Ceria pas. Hidup ini harus seperti spion. Bu, jawab dong Bu. Kenapa dengan spion? Belajar dari seorang driver. Ada spion di atas, ada kaca depan. Spion fungsinya melihat ke belakang, kaca depan melihat ke depan. Pertanyaan muncul, kenapa kaca spion lebih kecil dari kaca depan? Karena masa lalu tidak sepenting masa depan. Betul? Jadi sekarang pikirkan masa depan nih.
penerus almarhum, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Saya jadi punya saingan luar biasa, Bu. Mudah-mudahan ini jadi pemimpin-pemimpin masa depan ini. Jadi anak-anak yang saleh akan menjadi contoh semuanya, menjadi seorang hafiz dan hafizah. Ibu-ibu jadi seorang penghafal Quran yang luar biasa anak-anaknya ini. Oleh karenanya, maka apa yang harus kita lakukan? Satu adalah berdoa. Karena beliau almarhum ini mewariskan kepada kita apa? Jiwa entrepreneurship. Hanya dengan usahalah maka daerah kita ini akan menjadi daerah yang lebih baik. Ekonomi yang paling utama. Ibu-ibu harus menjadi Siti Khadijah, wanita yang kaya raya, bukan wanita yang lemah. Jadi tolong ibu, pandemi jangan membuat kita mundur, pandemi jangan membuat kita lemah, pandemi harus terus membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Ini penting bagi kita untuk semuanya. Kenapa? Karena semuanya adalah pelajaran. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, dengan perantaraan pensil, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saya sampai beli pensil ke toko buku, Bu. Satu paket dengan serutan penghapusnya. Lalu saya lihat apa yang tertarik dengan pensil ini. Ternyata pensil ini di dalamnya ada grafit warna hitam tersembunyi. Tapi kalau sudah runcing bisa menulis tulisan yang indah. Untuk bisa runcing perlu serutan. Diserut jadi runcing. Terkelupas itu kulit pensil. Tapi tujuannya menajamkan. Kulit itulah yang namanya ujian hidup ini. Siksaan sakit di masa pandemi. Serutan COVID-19. Kita semuanya oleh COVID-19 merasa sakit. Tapi tujuannya apa? Menajamkan mata hati dan keimanan. Ini penting. Sebab kalau kita tidak punya serutan, nggak runcing-runcing. Kalau sudah runcing bisa nulis? Enggak. Saya coba simpen itu pensil. Hei pensil, tulis. Nggak mau dia nulis. Memerlukan tangan. Tangan itulah ulama. Tangan itulah kiai. Tangan itulah habib. Tangan itulah orang-orang yang akan memberikan bimbingan kepada kita. Salah satunya almarhum adalah tangan yang membimbing kita semuanya untuk mengenal kebenaran, kejujuran, untuk mengenal bagaimana cara menjadi orang dermawan. Oh, seperti ini, manfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Itulah tulisan yang indah. Jadi pensil mengajarkan kepada kita untuk apa? Agar COVID ini jangan membuat kita lemah. Belajar, Bu, dari pohon. Daun-daun berguguran, tidak ada pohon stres. Yang ada diam aja, tunggu sebentar. Musim berganti, daun-daun baru akan tumbuh. Kalau kau jadi seekor semut, susuri batang pohon, susuri dahan, lalu nempel di ujung. Begitu ada di ujung, mohon maaf, gajah lewat harus berani loncat. Karena kalau kau sudah berada di pundak gajah, kau bukan lagi semut, langkahmu jadi langkah seekor gajah. Almarhum, mohon maaf, membuat saya terangkat, saya bisa bicara di sini. Saya bisa kenal dengan ibu. Beberapa kali saya ketemu waktu acara Palestina tersebut. Coba luar biasa, ini jadi pelajaran bagi kita. Ini harus menjadi pengingat bagi kita. Karena kalau kita tidak mengenal orang-orang yang baik, bagaimana kita tidak berbuat baik? Kita akan tahu mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita hilangkan dari perbuatan tidak baik itu. Mengenal, oh beginilah caranya. Jadi orang yang baik harus dicontoh. Dan ingat, semua itu bakal meninggal, Pak. Betul tidak? Di daerah saya sehari 5 kali orang meninggal. Kayak azan aja, kadang kresek-kresek masjid. Orang nungguin bukan mau nungguin adan. Ini siapa yang meninggal? Inilah zaman sekarang, Pak. Makanya Bapak hati-hati, tolong. Di masa pandemi ini janganlah sombong. Kembali lagi kita kepada Allah. Kembali lagi kita kepada sholat. Kembali lagi kita kepada puasa. Kembali lagi kita kepada zakat. Kembali lagi kita kepada umrah.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan sekarang ini apa? Tetaplah SABAR. Sabar. Ketika perusahaan saya jatuh bangkrut, ratusan juta saya hilang. Saya tidak melunasi hutang dengan meminjam hutang lagi, tetapi saya menjual aset kekayaan saya. Jadi tolong, kalau Anda punya hutang ratusan juta, solusinya satu, jual aset kekayaan. Yang mobilnya banyak, jualin aja Pak. Yang rumahnya banyak, jualin aja Pak, pakai bayar hutang. Saya dulu jual Bu, rumah saya di Bandung di Antapani depan masjid, jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Laptop saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Saya masih punya iman Pak. Tapi yang luar biasa, saya nangis dengar kesabaran istri. Ayah, jangan putus asa. Inilah ujian. Tidak mungkin ujiannya ringan, menghasilkan hasil yang hebat. Ujiannya pasti berat. Bola pingpong tak tuk naik ke atas. Tapi kalau bola pingpong tuk tidak akan tinggi. Ayah, jangan putus asa, tetaplah optimis. Itulah sifat ayah, kata istri saya. Rajin, tidak pesimis. Itulah kenapa Mama cinta. Alhamdulillah. Sampai dia bilang, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, laptop tidak ada, tapi ingat ayah, cinta Mama tetap ada. Ibu-ibu, saya sampai tanya istri saya, Mama, kenapa Mama sabar dikasih miskin? Kenapa Mama sabar dikasih susah? Satu kata yang diungkapkan istri saya, langsung saya nangis. Kenapa dia bisa sabar dikasih miskin, dikasih susah? Kata dia, terlanjur. Terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur dijodohkan Allah. Makanya ibu, mohon maaf, pandemi jangan sampai berpisah rumah tangga. Di Kabupaten Bandung, saya tidak tahu kalau di sini, gara-gara pandemi pengadilan agama ngantri bukan vaksin, mau gugat cerai suami karena susah. Sampai pendaftaran sehari 1671. Innalillahi. Bu, dengerin ya, dengerin Bu. Nih, dengerin ibu-ibu semua. Kalau Anda gugat cerai suami lantaran suami bangkrut, suami miskin, padahal suami suka sholat, suka puasa, suka ke masjid, suka baca Quran, ibu haram masuk surga. Kalau suaminya pantas digugat, wajar. Pemabuk, penjudi, pencina, suka nyiksa istri, suka nyiksa anak, namanya KDRT. Kalau siksaannya meluas, KDRW. Tetangga disiksa. Ini stres orang ini. Jadi tolong, kalau yang begitu mah pantas, tapi di luar itu jangan. Makanya betul kata istri saya, terlanjur. Artinya apa? Terlanjur dijodohkan Allah. Jadi tolong sekarang pertahankan rumah tangga Bu. Pandemi jangan membuat ibu semakin melotot sama suami. Betul Bu, sebab kalau ibu melotot sama suami, nanti suaminya kena jantung bagaimana coba? Belajar dari orang Jepang. Istri-istri orang Jepang tidak pernah melotot sama suami. Karena memang matanya tidak melotot. Jadi tolong, mulai dari sekarang perbaikilah hidup kita. Arraftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah, alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi, akaltum nikmatallah walam tu'adu syukroha, kultum indra syaitan adubukum wa wafaqtumuh. Lihat ada Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang disebutkan oleh Nabi Umar, sini ya Rasul, kau temui Uwais Al-Qarni. Kalau kau ketemu dia, mintalah doa sama dia. Kebayang gak Bu?
Umar bin Khattab minta doa sama Uwais Al-Qarni. Umar Rasul wafat, punya misi cari Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakar nggak ketemu. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dibuat jalur khusus, orang-orang yang mau ibadah haji harus melewati sebuah tempat, dan disitulah Umar duduk di kursi. Ditanya, kenal dengan Uwais? Tidak. Kenal dengan Uwais? Tidak. Jemaah-jemaah tidak ada yang kenal. Sampai satu waktu ada jemaah yang mengatakan, aku kenal Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Dia pengembala. Dia pengembala kambingku. Masya Allah. Dibayar 300 dirham untuk mengembalakan kambing. Bukan ulama besar, bukan orang-orang yang dianggapnya hebat, tapi seorang pengembala. Umar suruh minta doa, doamu akan dikabul. Begitu ketemu Uwais Al-Qarni, hai Uwais, engkau Uwais Al-Qarni? Ya. Coba lihat di bawah telingamu, betul ada tanda putih seperti kata Nabi. Lihat tanganmu, ada putih? Ya, betul. Ceritakan tentang hidupmu. Aku lahir dalam keadaan berpenyakit. Mohon maaf, mukanya hitam putih belang-belang, penuh dengan, mohon maaf, luka borok. Sampai dewasa pun tidak memiliki ibu yang lumpuh, tidak bisa jalan. Uwais itu pengen ketemu dengan Nabi, Pak. Bahkan ibunya pun akan mengizinkan, kau pergi saja temui Nabi ke sana, ke Mekah. Tapi Uwais nggak mau meninggalkan ibunya. Mama harus diurus ke kamar. Akhirnya untuk Uwais Al-Qarni mengatakan, gendonglah, naik ke punggung, di pundaknya inilah, digendongnya ibunya inilah, dari Yaman ke Mekah menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji, mohon maaf, sampai ibunya nggak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Engkau siapa? Kenapa? Engkau siapa? Aku anakmu Uwais. Loh, kenapa kamu tidak ada lagi borok di mukamu? Kenapa kau tidak ada lagi bekas penyakitmu? Kemana? Tidak tahu, Bu. Ternyata aku disembuhkan Allah. Selesai aku menunaikan ibadah haji dengan menggendong. Saking baiknya dengan ibunya inilah yang membuat Uwais Al-Qarni disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakanlah ibu kita, karena hanya dengan begitulah kita akan hidup sukses. Kalau kita ingat dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin kakek kita, mungkin nenek kita, maka berikanlah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan isinya, yaitu yang bernama Al-Quran, dengan cara wakaf. Ketika saya dulu bangkrut, saya jadi penarik beca, lalu dalam keadaan sangat, mohon maaf, dalam kemiskinan, Allah uji anak saya sakit keras, memiliki penyakit yang langka. Ingin saya sembuhkan putri saya wakaf Al-Quran untuk almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Lalu saya baca, nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi ummi ala ismi abi. Saya niat wakaf untuk ayah saya, ibu saya, karena Allah Ta'ala. Lalu saya berdoa, ya Allah, sembuhkan putri saya. Dan alhamdulillah putri saya disembuhkan Allah. Tanggal 15 Agustus, almarhum wafat 5 Agustus, Bu. Saya tanggal 15 Agustus, 10 hari setelah beliau wafat, saya stroke. Saya masuk UGD di Rumah Sakit Santosa. Keluarga sudah pada nangis, saya nggak bisa ngomong seperti begini, Bu. Saya ternyata memang ada penyumbatan pembuluh darah pada waktu itu. Sudah sampai di CT scan, betul, saya terkena serangan stroke ringan. Saya melakukan satu amalan yang diajarkan almarhum Syekh Ali Jaber. Memang rangkaian saya keliling ceramah seluruh Indonesia untuk membantu Palestina, salah satunya adalah dengan cara wakaf Al-Quran.
Saya wakaf Al-Quran, dan saya setelah wakaf saya berdoa, sembuhkan penyakit stroke saya ya Allah. Dokter bilang istirahat 2 bulan, schedule batal-batalkan, Anda menderita stroke, sudah sulit untuk berjalan. Setelah saya wakaf, ternyata Allah alhamdulillah besoknya stroke saya disembuhkan. Jadi orang yang wakaf pada hari wakaf, maka doanya akan didengarkan oleh Allah karena 70.000 malaikat mengaminkan. Dan alhamdulillah saya dihubungi ibu dan beliau akan wakaf ya. Memang sehari-hari saya sebagai nazir Pak membaca niat wakaf bagi yang ingin wakaf Al-Quran untuk almarhum, dan beliau persembahkan Al-Quran ini adalah untuk almarhum, dan Al-Qurannya serta pembacaan niatnya akan saya pimpin. Boleh ya Bu ya? Tolong Al-Quran yang disediakan. Di bawah aja. Ambil satu. Ini hanya mewakili saja ya. Beliau banyak wakaf Al-Quran atas nama almarhum. Saya akan sebagai nazir membimbing agar mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nanti selesai wakaf, mohon dukungannya dengan mengangkat tangan kemudian takbir 6 kali, nanti nunggu komando dari saya. Bu, ikuti ikrar wakaf atas nama almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi. Sebutkan nama suami. Gusli Topan Sabara bin Haji Abudan Sabara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ibu angkat tangan berdoa kepada Allah. Doa orang yang wakaf akan dikabulkan Allah. Tanggal 15 saya berdoa Allah sembuhkan stroke saya. Allah sembuhkan saya alhamdulillah. Sekarang Ibu berdoa untuk 5 putra almarhum. Sekarang Ibu berdoa supaya beliau ini kelak yang akan menuntun ayah dan ibunya untuk masuk surga. Mudah-mudahan anak-anak almarhum ini akan menjadi contoh bagi masyarakat di sini, menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang yang saleh. Silakan Ibu berdoa. Usap. Setelah selesai doa, kita dukung semuanya mengangkat tangan kanan. Kita dikasih semangat. Mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan almarhum. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Katakan Allahu Akbar 6 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun akan memimpin, barangkali Anda membutuhkan niat ini. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi. Silakan Anda sebutkan siapa nama yang telah meninggal ataupun masih hidup yang Anda cintai. Untuk siapa pahala wakaf Quran Anda jika nanti Anda wakaf Al-Quran? Silahkan sebutkan. Boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang.
4 orang atau 5 orang. Angkat tangan Anda, silahkan Anda berdoa. Doa orang wakaf diaminkan 70.000 malaikat. Jika Anda sedang sakit parah, anak Anda sedang sakit parah, berdoa supaya disembuhkan. Jika Anda hidup senantiasa susah, seumur-umur terlilit hutang, minta Allah lancarkan rezeki. Insya Allah orang yang sedang wakaf diaminkan 70.000 malaikat. Jangan lupa kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, ibu dan bapak kita, manusia-manusia hebat yang telah membuat diri kita menjadi orang sukses seperti ini. Mungkin mereka dulu seorang kuli sehingga di waktu tuanya membungkuk. Mungkin dulu hanya seorang petani tapi bisa sekolah kita sampai kuliah, menjadi orang hebat dan dihormati. Kau jangan sampai putus sekolah. Nah, itulah kata ayah kita. Sampai dia bekerja keras membayar SPP kita. Itulah ayah kita. Sekarang waktunya hadiahkan, sebutkan namanya. Al-Fatihah. Usap wajahnya, lalu kita takbir 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Saya sudah bacakan niat Anda. Anda boleh wakaf di mana saja. Tapi kalau mau wakaf dengan Al-Quran yang saya bawa, boleh hubungi nomor telepon saya. Silahkan Anda hubungi ibu ataupun panitia, ada nomor telepon saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.